Halo, teman-teman Momo. Apa kabar hari ini? Siapa di sini yang pernah merasakan sakitnya dikhianati dan ingin membalas dendam dengan cara yang paling elegan? Nah, kali ini Momo punya cerita yang bakal bikin kalian gregetan dan semangat. Ini kisah nyata tentang Reni, seorang wanita yang hadir di pesta pernikahan mantan suaminya dengan cara yang tak terduga. Cerita ini penuh kejutan, inspirasi, dan pesan moral yang dalam. Tapi sebelum kita mulai, Momo minta dukungan kalian, ya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe di bawah ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya dari Momo. Dan sekarang, Momo mau sapa dulu nih. Tulis di kolom komentar, nama kalian, asal kota, dan ketik, hadir. Momo tunggu, ya. Di sebuah apartemen sederhana yang hangat, Reni duduk di sofa kecilnya, jari-jarinya menari di atas layar ponsel. Senyumnya mengembang saat melihat foto Doni, pria yang 2 tahun terakhir mengisi hatinya. Doni bukan sosok yang sempurna, tetapi ia tulus mencintai Reni, dan itu sudah lebih dari cukup. Apartemen Reni, meskipun tak mewah, selalu terasa nyaman. Dindingnya dihiasi lukisan pemandangan yang ia buat sendiri, dan rak bukunya dipenuhi novel-novel klasik. Reni adalah seorang desainer grafis lepas. Hidupnya tenang dan damai, jauh dari hiruk-pikuk dunia kemewahan. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Doni. "Sayang, ibuku menelepon. Katanya, kita harus makan malam di rumahnya malam ini. Jangan lupa dandan yang cantik, ya?" Senyum Reni sedikit memudar. Wati, ibu Doni, tidak pernah benar-benar menyetujui hubungannya dengan Doni. Setiap kali mereka bertemu, ada saja sindiran halus atau perbandingan yang menusuk hati. Namun, Reni selalu berusaha berpikir positif. Ia mencintai Doni, dan ia percaya cinta bisa mengalahkan segalanya, bahkan restu yang setengah hati. Sore itu, Reni memilih gaun sederhana berwarna pastel dan merias wajahnya dengan polesan tipis. Ia ingin terlihat sopan dan apa adanya, bukan berusaha menjadi orang lain. Reni tiba di rumah Doni, sebuah rumah besar bergaya klasik yang megah, jauh berbeda dengan apartemennya. Suasana di dalam rumah terasa dingin. Wati menyambutnya dengan senyum tipis yang tidak sampai ke mata. "Oh, Reni sudah datang?" sapa Wati, suaranya datar. "Doni sudah cerita kamu akan datang. Masuklah." Reni menyalami Wati, namun sambutannya terasa seperti ritual formal. Di ruang tamu, Reni melihat potret keluarga besar Doni, yang semuanya tampak begitu sempurna dan berkelas. Hatinya menciut. Ia selalu merasa seperti orang asing di tengah-tengah mereka. "Kamu datang naik apa, Reni?" tanya Wati sambil menunjuk sofa. "Saya naik taksi, Tante," jawab Reni jujur. Wati mengangguk, lalu berdecak pelan. Kenapa tidak suruh Doni saja menjemput? Repot sekali naik taksi." Reni hanya tersenyum. Ia tidak ingin membuat masalah. Apalagi Doni sudah berulang kali berpesan agar ia bersabar. Beberapa saat kemudian, Doni turun dari tangga, mengenakan kemeja rapi. Senyumnya cerah saat melihat Reni, seolah melupakan ketegangan yang ada. "Sayang, sudah lama?" tanya Doni sambil menggenggam tangan Reni. "Ayo kita makan, ibu sudah menyiapkan banyak makanan." Di meja makan yang panjang, Wati terus-menerus melontarkan komentar yang membuat Reni tidak nyaman. "Doni, ibu baru saja bertemu dengan Bu Ratih. Anaknya, Sasa, baru saja pulang dari Paris. Dia ambil jurusan bisnis dan sekarang sudah punya usaha impor tas mewah. Keren, ya? Anak seusia Sasa sudah bisa mandiri dan punya penghasilan besar. Tidak seperti anak sekarang yang cuma bisa." Wati menghentikan ucapannya sejenak, melirik Reni, lalu melanjutkan, "yang cuma bisa mengandalkan orang lain." Reni menelan ludah. Hatinya terasa perih. Ia tahu Wati sengaja mengatakan itu. "Ibu, Reni juga punya pekerjaan, kok," Doni mencoba membela. "Iya, pekerjaan lepas. Berapa sih penghasilannya? Bisa untuk menopang masa depan Doni? Kalau Sasa, Doni bisa langsung punya bisnis besar tanpa harus capek-capek merintis dari nol. Pikirkan masa depanmu, Doni." Wati melanjutkan, tanpa memedulikan tatapan mata Reni yang sudah berkaca-kaca.
Reni berusaha tegar. Saya akan berusaha lebih keras. Tante, ucap Reni, suaranya bergetar. Bukan masalah berusaha, Reni, tapi masalahnya, levelnya berbeda. Kamu tahu, Sasa itu pintar bergaul. Dia kenal banyak orang penting. Kalau Doni bersamanya, jalan Doni akan mulus. Tapi kalau denganmu, Wati sengaja menggantung kalimatnya. Sudahlah, makan saja. Jangan dipikirkan. Doni meraih tangan Reni di bawah meja, mencoba memberikan kekuatan. Namun, Reni tahu, Doni tidak akan pernah berani melawan ibunya. Doni hanya bisa diam, menunduk, dan berpura-pura sibuk dengan makanannya. Sikap Doni ini, yang tak pernah berani membela Reni secara terbuka, seringkali membuat Reni merasa sendirian. Malam itu, setelah makan malam yang terasa seperti penyiksaan batin, Doni mengantar Reni pulang. Di dalam mobil, Reni hanya diam. Hujan mulai turun, dan titik-titik air yang menempel di kaca seolah mencerminkan air mata yang ia tahan. Sayang, jangan dengarkan ibu, ya. Dia hanya cemas dengan masa depan kita. Doni memecah keheningan. Doni, aku lelah. Setiap kali kita bertemu, ibumu selalu membandingkan aku dengan Sasa. Apa aku memang tidak pantas untukmu? Reni bertanya lirih, suaranya dipenuhi keputusasaan. Tentu saja kamu pantas. Reni, kamu yang terbaik. Ibu hanya belum mengenalmu lebih dalam. Belum kenal? Doni, kita sudah 2 tahun bersama. Berapa lama lagi aku harus menunggu sampai ibumu bisa melihatku sebagai diriku, bukan sebagai kekurangan yang ia lihat? Reni menoleh, menatap Doni dengan mata yang memerah. Aku tidak seburuk itu, Doni. Aku punya pekerjaan, aku bisa menghasilkan uang, dan aku mencintaimu setulus hati. Aku tahu, sayang, aku tahu. Aku janji, aku akan bicara baik-baik dengan ibu. Doni mencoba menenangkan. Namun, janji itu sudah sering Reni dengar. Janji yang selalu diucapkan, tapi tidak pernah ditepati. Doni adalah pria baik yang terjebak di antara cinta dan bakti pada ibunya. Ia tidak pernah bisa memilih, dan Reni selalu menjadi pihak yang dikorbankan. Sesampainya di apartemen Reni, Doni memeluknya erat. Maafkan aku, Reni. Aku janji, kali ini aku akan benar-benar meyakinkan ibu. Reni membalas pelukan itu, tapi hatinya terasa kosong. Ia menyadari, perjuangannya tidak hanya melawan Wati, tapi juga melawan keraguan Doni untuk membela cintanya. Seolah Doni juga meragukan masa depan mereka. Di balik semua kata-kata manis Doni, Reni merasakan ketidakberanian yang membuat hubungan mereka rentan. Setelah Doni pergi, Reni duduk sendirian di sofanya. Hujan di luar semakin deras. Ia menatap lukisannya di dinding, lalu kepantulan dirinya di jendela. Ia melihat seorang wanita yang berusaha keras menjadi baik, tapi terus-menerus dianggap kurang. Malam itu, Reni bertekad. Ia harus membuktikan diri, bukan hanya pada Wati dan Doni, tapi juga pada dirinya sendiri. Bahwa ia lebih dari sekadar wanita sederhana yang mudah direndahkan. Ia bertekad untuk menjadi versi terbaik dari dirinya, apapun yang terjadi. Hari-hari berikutnya terasa berat bagi Reni. Janji Doni untuk berbicara dengan ibunya seolah menguap begitu saja. Telepon dari Doni mulai jarang, dan setiap kali Reni mencoba menghubunginya, Doni selalu punya alasan untuk tidak bisa bertemu. Sayang, maaf, aku lagi ada pertemuan penting dengan klien baru, ucap Doni melalui telepon. Klien baru? Klien apa? Tanya Reni, mencoba tidak terdengar curiga. Itu proyek besar. Nanti kalau sudah selesai, aku cerita ya. Kamu percaya, kan, sama aku? Jawab Doni, suaranya terdengar terburu-buru. Reni mengiyakan, tapi hatinya tidak tenang. Sebuah firasat buruk mulai merayap. Ia mencoba mengusir pikiran itu, tetapi semakin ia mencoba, semakin kuat ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Seminggu kemudian, Reni secara tidak sengaja membaca unggahan foto di media sosial Sasa. Foto itu memperlihatkan Sasa sedang makan malam di sebuah restoran mewah. Yang membuat hati Reni mencelos adalah, ia melihat bayangan Doni di sendok yang mengkilap di depan Sasa. Doni sedang tertawa, wajahnya tampak begitu rileks dan bahagia.
Kebahagiaan yang tidak pernah Reni lihat lagi sejak Wati mulai membanding-bandingkannya. Napas Reni tercekat. Tangannya bergetar. Ia ingin menghubungi Doni, menanyakan langsung, tapi ia takut dengan jawaban yang akan ia dapat. Ia ingin percaya pada Doni, tetapi matanya tidak bisa berbohong. Keesokan harinya, Reni mendapatkan telepon dari Wati. Ini adalah hal yang sangat jarang terjadi. Wati biasanya hanya menelepon Doni, tidak pernah Reni. Hati Reni berdebar. "Reni," sapa Wati, suaranya tidak ramah. "Saya mau bicara penting dengan kamu. Saya harap kamu bisa datang ke kafe Aroma sekarang." "Maaf, Tante, saya sedang ada pekerjaan." "Ada apa ya?" "Jangan banyak alasan. Ini soal Doni." "Saya tunggu kamu di sana," ucap Wati dingin, lalu menutup telepon tanpa menunggu jawaban. Reni merasa ada yang tidak beres. Firasatnya semakin kuat. Ia pun pergi ke kafe yang disebutkan Wati. Saat ia tiba, Wati sudah duduk di sebuah meja, bersama Sasa. Sasa tersenyum sinis melihat kedatangan Reni. "Duduklah, Reni," ujar Wati, tanpa basa-basi. "Saya mau bicara jujur. Doni sudah tidak mencintai kamu." Kata-kata itu bagaikan petir di siang bolong. Meskipun Reni sudah merasakan hal itu, mendengarnya langsung dari Wati terasa seperti pukulan keras. Air mata Reni mulai menetes. "Apa maksud Tante?" tanya Reni, suaranya bergetar. "Jangan pura-pura tidak mengerti. Doni sudah memilih Sasa. Sasa lebih sempurna untuk Doni, lebih dari kamu. Dia punya bisnis, koneksi, dan dia bisa memberikan masa depan yang cerah untuk Doni. Doni tidak perlu lagi berjuang dari nol." Jelas Wati, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Reni menatap Sasa, yang hanya tersenyum mengejek. "Benarkah, Sasa? Kamu yang merebut Doni dariku?" "Aku tidak merebut, Reni. Aku hanya mengambil apa yang pantas untukku. Doni membutuhkan wanita selevel denganku, bukan wanita sederhana sepertimu," jawab Sasa, suaranya penuh kesombongan. "Dan sekarang, kami sudah bertunangan. Maaf, aku tidak bermaksud membuatmu sedih. Hanya saja, kamu harus tahu tempatmu." Reni berdiri, hatinya hancur berkeping-keping. Begitu, suaranya berubah dingin. "Aku tidak akan percaya sebelum aku mendengar ini dari Doni sendiri. Doni tidak akan menemuimu lagi. Dia sudah memilihku. Terimalah kenyataan ini, Reni," ujar Sasa. Reni berlari keluar dari kafe, air mata membasahi pipinya. Ia tidak peduli dengan tatapan orang-orang di sekitarnya. Yang ia pedulikan hanyalah satu hal. Ia harus bertemu Doni dan menanyakan semua ini secara langsung. Sesampainya di depan kantor Doni, Reni menunggu. Malam sudah larut saat Doni keluar dari kantornya. Reni berjalan mendekat. Doni terkejut melihat Reni. "Reni, ada apa? Kenapa kamu di sini malam-malam begini?" tanya Doni, wajahnya panik. "Aku sudah tahu semuanya, Doni. Aku tahu kamu selingkuh dengan Sasa. Aku tahu kalian sudah bertunangan," ucap Reni, air mata mengalir deras. Doni terdiam, wajahnya pucat. Ia tidak bisa menyangkalnya. Ia menunduk, tidak berani menatap mata Reni. "Kenapa? Kenapa kamu tega melakukan ini? Apa kekuranganku, Doni?" tanya Reni dengan suara yang penuh luka. Aku minta maaf, Reni. Aku terjebak. Ibu terus-menerus mendesakku. Sasa menawarkan semua yang ibu inginkan. Aku lelah. Jadi kamu memilih menyerah? Kamu memilih meninggalkan aku demi hal yang Tante Wati inginkan? Mana janji manismu, Doni? Kenapa kamu tidak bisa membela cintamu sendiri?" Reni berteriak, suaranya tercekat. Doni hanya diam. Reni membalikan badan dan pergi, meninggalkan Doni yang membeku di tempatnya. Hujan kembali turun, membasahi Reni. Kali ini, air mata Reni bercampur dengan air hujan. Ia tidak lagi peduli. Hatinya sudah hancur. Namun, di tengah kehancuran itu, ada sebuah tekad yang membara. Tekad untuk bangkit. Pagi itu, Reni terbangun dengan mata bengkak dan kepala pusing. Kejadian semalam terasa seperti mimpi buruk. Ia mencoba menghubungi Doni lagi, tetapi teleponnya tidak diangkat.
Pesan-pesan yang ia kirimkan hanya dibalas dengan alasan klise, "Aku sedang sibuk, nanti aku telepon lagi." Reni tahu itu adalah cara Doni untuk menghindar. Ia merasa begitu bodoh karena masih berharap. Di tengah kesedihan yang mendalam, Reni menerima telepon dari seorang penata rias langganan keluarga Doni. "Halo, Reni? Saya mau konfirmasi jadwal hari ini. Kita kan mau tes riasan untuk pre-wedding?" tanyanya ceria. Reni terdiam, seolah baru tersadar dari lamunannya. "Pre-wedding? Oh iya, maaf, Tante. Sepertinya ada kesalahan." "Kesalahan apa?" "Tanggalnya sudah ditetapkan Doni. Kok, kamu dan Doni akan tes riasan hari ini jam 2 siang. Reni menutup telepon, hatinya berdenyut sakit. Ia tak bisa lagi menahan amarah. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia menelepon Doni. "Doni, kamu ada di mana? Kenapa kamu membohongiku? Kenapa kamu masih mengatur jadwal pernikahan kita kalau kamu sudah bertunangan dengan Sasa?" Reni bertanya dengan nada tinggi. Doni terdiam di seberang telepon. Aku akan jelaskan nanti, Reni. Aku mohon, jangan datang ke rumahku hari ini." "Kenapa? Kenapa tidak boleh?" Reni menuntut. Aku akan bicara dengan ibu, Reni. Jangan datang dulu," Doni memohon. Firasat Reni mengatakan ada yang tidak beres. Ia tak peduli lagi dengan permintaan Doni. Ia ingin mengakhiri semua sandiwara ini. Reni segera mengendarai mobilnya menuju rumah Doni. Saat ia tiba, ia melihat Wati dan Sasa sudah berdiri di depan pintu, menunggunya. Wajah Sasa terlihat sombong, sementara Wati tersenyum tipis, senyuman yang penuh arti. "Kamu datang juga, Reni?" sapa Wati, suaranya penuh kemenangan. Reni turun dari mobil, hatinya berdebar tak karuan. Ia langsung menatap Sasa. "Jadi, benar kamu tunangan Doni?" Sasa terkekeh. "Aku tidak hanya tunangannya, Reni. Aku adalah tunangan resmi Doni. Dan sebentar lagi, aku akan menjadi istrinya." Reni menoleh ke arah Wati. "Tante, kenapa? Kenapa Tante membiarkan ini terjadi?" "Kenapa? Jelas, Reni. Kamu tidak pantas untuk Doni. Kamu tidak bisa memberikan masa depan yang saya inginkan untuk anak saya." "Sasa bisa. Sasa adalah menantu idaman saya," jawab Wati dengan bangga. Reni merasa seperti ditampar. Ia menatap Wati dan Sasa bergantian, menyadari betapa kejamnya mereka. Saat itu juga, Doni keluar dari rumah, wajahnya terlihat gelisah. "Doni, kenapa kamu diam saja? Kenapa kamu tidak membela aku?" Reni bertanya, air mata mengalir membasahi pipinya. Doni menunduk. Ia tidak bisa menjawab. Reni melihat kekecewaan di mata Doni, tetapi ia tahu itu adalah kekecewaan yang terlalu terlambat. Doni tidak akan pernah bisa memilih. "Sudahlah, Reni, jangan buat drama di sini," Wati memotong. "Ini hari bahagia kami. Doni sudah memilih Sasa. Pernikahan kalian, kita batalkan saja. Doni akan menikah dengan Sasa." Reni terkejut. Meskipun ia sudah tahu semua ini, mendengar kata-kata itu dari mulut Wati dan Doni, membuat hatinya hancur berkeping-keping. Dunia Reni seolah runtuh saat itu juga. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya menatap Doni, yang tetap membisu, tidak membantah ucapan ibunya. "Doni, kamu serius?" Reni bertanya, berharap ada sedikit sisa cinta di mata Doni. Doni mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi rasa bersalah. "Reni, maafkan aku. Aku tidak bisa melawan ibu." Reni tertawa hambar. Tertawa karena ia merasa begitu bodoh. Bodoh karena ia sudah percaya pada janji-janji manis Doni. Bodoh karena ia sudah berusaha keras untuk diterima oleh keluarga yang tidak pernah menginginkannya. "Baiklah. Aku mengerti," ucap Reni, suaranya pelan tapi tegas. "Pernikahan kita batal. Selamat untuk kalian berdua." Tanpa menunggu balasan, Reni membalikkan badan dan pergi. Hatinya hancur, tetapi air matanya sudah mengering. Ia tidak ingin terlihat lemah di depan mereka. Ia tidak akan memberikan kepuasan kepada Sasa dan Wati dengan melihatnya terpuruk. Reni kembali ke mobilnya, menekan pedal gas dalam-dalam,
dan melaju kencang meninggalkan rumah itu. Ia meninggalkan semua kenangan pahitnya di sana. Ia tahu, mulai saat ini, hidupnya akan berubah. Luka ini adalah awal dari sebuah transformasi. Luka ini adalah pupuk yang akan membuat ia tumbuh menjadi lebih kuat. Reni tahu, ia harus bangkit. Dan ia tidak akan kembali menjadi Reni yang dulu. Ia akan kembali sebagai Reni yang baru, Reni yang tidak bisa lagi diremehkan. Balas dendam terbaik bukan dengan kekerasan, tapi dengan kesuksesan yang tak terduga. Dengan air mata yang sudah mengering di pipinya, Reni mengemudi tanpa tujuan. Jalanan kota yang ramai dan lampu-lampu jalan yang berkedip seolah-olah mengolok-olok kesedihannya. Ia menghentikan mobilnya di pinggir jalan, membiarkan kepalanya jatuh ke kemudi. Ia menangis, meratap, melepaskan semua rasa sakit yang telah ia tahan. Penderitaan yang ditimpakan padanya terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Dalam benaknya, semua kenangan indah bersama Doni hancur berkeping-keping, digantikan oleh bayangan Doni dan Sasa yang saling berangkulan di depan mata Wati. Ponsel Reni bergetar. Sebuah nama tertera di layar, Ayah. Reni ragu sejenak. Ia tidak ingin ayahnya tahu betapa hancurnya ia. Selama ini, Reni selalu menjaga agar orang tuanya tidak khawatir. Ia selalu berkata hubungannya baik-baik saja, bahkan saat ia harus menghadapi tekanan Wati. Namun, kali ini, Reni tidak bisa berpura-pura lagi. Air mata kembali membasahi pipinya saat ia menekan tombol hijau. "Halo, sayang? Suara kamu kenapa? Ada apa?" tanya sang ayah. Suaranya terdengar lembut namun penuh kekhawatiran. "Ayah sudah tahu semuanya." "Ayah, aku..." Reni tidak sanggup melanjutkan. Kata-katanya tercekat oleh isak tangis. "Pulanglah, sayang. Ayah dan ibu menunggumu di rumah. Ada hal penting yang harus ayah ceritakan." Reni tak bisa membantah. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia mengemudikan mobilnya menuju rumah orang tuanya. Ia membayangkan rumah sederhana dengan pagar kayu yang sudah rapuh, tempat ia tumbuh besar. Namun, saat ia tiba di alamat yang ia ketahui, Reni terkejut. Ia melihat gerbang besi tinggi yang megah, dikawal oleh 2 orang penjaga berseragam rapi. Di belakang gerbang itu, terhampar sebuah mansion mewah, dengan taman luas yang terawat sempurna. Ini bukan rumah orang tuanya. Ini adalah rumah yang tak pernah ia lihat seumur hidupnya. Reni turun dari mobil dengan linglung. Penjaga gerbang menyambutnya dengan hormat. "Nona Reni, silakan masuk. Tuan dan Nyonya sudah menunggu." Reni melangkah masuk, melewati jalan setapak yang diapit oleh pohon-pohon rindang. Pintu utama terbuka, dan seorang kepala pelayan dengan setelan jas hitam menyambutnya. "Selamat datang, Nona. Silakan masuk, Tuan Wijaya dan Nyonya sudah menunggu Anda di ruang kerja." Reni membeku. Tuan Wijaya? Itu nama ayahnya. Ia tidak pernah tahu ayahnya menggunakan nama itu. Ia selalu memanggil ayahnya dengan sebutan, Ayah. Di ruang kerja yang luas, sang ayah duduk di kursi kulit yang mewah, sementara sang ibu, wanita yang selalu terlihat sederhana, berdiri di sampingnya dengan wajah khawatir. "Ayah, ibu ini, apa ini?" Reni bertanya, suaranya pelan dan bergetar. "Kenapa? Kenapa kalian di sini? Kenapa kalian punya rumah seperti ini?" Sang ayah tersenyum hangat, mengisyaratkan Reni untuk duduk. "Duduklah, sayang. Ayah akan jelaskan semuanya." "Reni, ayah bukan pensiunan biasa, seperti yang ayah dan ibu katakan selama ini. Ayah adalah Wijaya. Pemilik dari Wijaya Group, perusahaan properti terbesar di kota ini. Jelas ayah, atau kini Reni harus memanggilnya Tuan Wijaya. Ayah sengaja menyembunyikan identitas ini darimu. Ayah ingin kamu tumbuh mandiri, Reni. Ayah ingin kamu menemukan cinta sejati, bukan karena status kita. Ayah ingin kamu bertemu pria yang mencintaimu apa adanya, dan tidak memanfaatkanmu." Reni menatap kedua orang tuanya dengan mata berkaca-kaca. Selama ini, ia merasa bodoh. Ia merasa direndahkan, dihina, dan dianggap tidak pantas. Sementara ia adalah putri dari seorang bos besar yang sangat dihormati di kota itu. Ia kembali menangis. Kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa campur aduk antara kelegaan dan kekecewaan. "Ayah, ibu,
Kenapa kalian tidak memberitahuku? Kenapa kalian membiarkanku direndahkan oleh keluarga Doni? Kenapa kalian membiarkan aku merasa tidak pantas? Reni terisak. Kami tidak tahu, sayang. Kami tidak pernah tahu sampai hari ini. Ayah terus mengawasi Doni dan keluarganya. Namun kami tidak tahu seberapa jauh perlakuan mereka padamu, ucap sang ibu, menghampiri Reni dan memeluknya. Maafkan kami, sayang. Kami hanya ingin melindungimu. Kami ingin kamu bahagia. Tapi, aku tidak bahagia. Reni membantah, suaranya serak. Aku hancur. Doni mengkhianatiku. Ia membatalkan pernikahan kami karena Sasa dan ibunya bilang aku tidak selevel dengan mereka. Padahal, Reni tidak sanggup melanjutkan. Sang ayah berdiri, tangannya mengepal. Matanya dipenuhi amarah. Mereka akan menyesal. Mereka akan tahu siapa yang mereka rendahkan. Ayah tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Ayah akan bantu kamu, sayang. Ayah akan hancurkan perusahaan Doni. Ayah akan tunjukkan pada mereka siapa Reni Wijaya sebenarnya. Reni menatap ayahnya yang penuh amarah. Reni menggeleng. Tidak, ayah. Jangan. Ayah tidak perlu melakukan itu. Aku akan melakukan semuanya sendiri. Ayah Reni terkejut. Sendiri? Bagaimana, nak? Mereka sudah menyakiti hatimu. Mereka harus menerima balasannya. Balas dendam terbaik bukan dengan menghancurkan mereka. Balas dendam terbaik adalah dengan membuktikan diri, dengan menjadi lebih sukses dari mereka. Aku ingin mereka menyesal bukan karena ayah menghancurkan mereka, tapi karena mereka melepaskan orang sepertiku. Jawab Reni, suaranya mantap. Aku hanya butuh ayah percaya padaku, dan memberiku sedikit modal untuk memulai bisnis. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa bangkit dari keterpurukan ini. Sang ayah tersenyum bangga. Air mata haru membasahi pipinya. Putri ayah memang hebat. Baik, sayang. Ayah akan berikan modal itu. Kamu bisa pakai perusahaan ayah sebagai pondasi, tapi sisanya, semuanya ada di tanganmu. Ayah akan selalu mendukungmu. Reni memeluk ayahnya erat. Ia tahu, ia tidak lagi sendirian. Luka yang ia rasakan adalah awal dari sebuah kekuatan. Ia tidak lagi peduli dengan Doni, Sasa, atau Wati. Ia hanya peduli pada dirinya sendiri. Ia akan bangkit, menjadi lebih kuat, dan membalas dendam dengan cara yang elegan, seperti yang ia inginkan. Hari-hari berikutnya berlalu seperti kabut bagi Reni. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di kamar, menenangkan diri dari badai emosi yang melandanya. Kamar tidurnya di mansion mewah itu, dengan segala kemewahan yang tak pernah ia bayangkan, terasa asing. Namun, di dalam kesunyian itu, ia menemukan kekuatannya kembali. Nasihat ayahnya terus terngiang, mereka akan menyesal. Dan kata-katanya sendiri, aku akan melakukannya sendiri, menjadi mantra yang memotivasi. Reni tahu, ia tidak bisa terus-menerus terpuruk. Ia harus bangkit. 3 minggu kemudian, Reni melangkah keluar dari mansion itu, bukan lagi sebagai gadis sederhana yang rapuh, melainkan sebagai seorang wanita baru yang penuh percaya diri. Ia memotong rambutnya menjadi bob pendek yang stylish, mewarnainya dengan warna coklat gelap yang menawan, dan mengenakan kacamata berbingkai tipis yang membuatnya terlihat cerdas dan berwibawa. Pakaiannya pun berubah, dari gaun-gaun pastel yang lembut menjadi setelan blazer yang elegan dan modern. Ia bahkan belajar berjalan dengan sepatu hak tinggi, meskipun terasa aneh pada awalnya. Transformasi ini bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam. Reni mulai menghabiskan waktu berjam-jam membaca buku-buku bisnis, laporan keuangan, dan tren pasar properti. Ia belajar dari nol, mempelajari seluk-beluk dunia yang selama ini disembunyikan darinya. Pada suatu pagi, ayah Reni, Tuan Wijaya, memanggilnya ke kantor pusat Wijaya Group. Reni memasuki gedung pencakar langit itu, menaiki lift pribadi, dan melangkah ke lantai teratas. Di sana, ia disambut oleh ayahnya dan seorang pria parubaya yang tampak berwibawa, yang diperkenalkan sebagai Hasan, manajer senior kepercayaan ayahnya. Hasan akan menjadi asisten pribadimu, Reni. Dia akan membantu semua kebutuhanmu, kata Tuan Wijaya, tersenyum bangga. Ruangan kerjamu sudah siap. Tuan Wijaya membuka sebuah pintu kaca,
dan Reni terperangah. Di depannya terbentang sebuah kantor yang luas dan megah, dengan pemandangan kota yang menakjubkan dari jendela-jendela besar. Ruangan itu didesain dengan gaya minimalis modern, dengan meja kerja besar dari kayu gelap, sofa kulit yang nyaman, dan sebuah rak buku yang diisi penuh dengan buku-buku yang ia pelajari. Ayah, ini. Reni menelan ludah. Ia tak bisa berkata-kata. Ini adalah markas barumu. Mulai sekarang, kamu akan memimpin proyek paling ambisius dari Wijaya Group, ucap Tuan Wijaya, matanya berbinar. Ayah sudah menyiapkan semuanya, termasuk tim terbaik yang akan bekerja di bawahmu. Proyek ini namanya Mega Proyek City One. Sebuah kompleks hunian dan bisnis modern di pusat kota. Proyek ini akan menjadi yang terbesar di kota ini, dan kamu akan memimpinnya. Ini adalah kesempatanmu untuk membuktikan diri. Reni mengangguk, matanya dipenuhi tekad. Aku tidak akan mengecewakanmu, Ayah. Beberapa hari kemudian, Reni mengambil langkah pertamanya sebagai ratu properti yang baru. Ia menyelenggarakan pertemuan perdana dengan timnya, sekelompok arsitek, insinyur, dan desainer terkemuka. Mereka semua terkejut melihat Reni, wanita yang terlihat begitu muda namun memancarkan aura kepemimpinan yang kuat. Selamat pagi, semuanya, sapa Reni, suaranya tegas namun ramah. Saya Reni Wijaya, dan saya akan menjadi pemimpin proyek ini. Saya tahu ada keraguan di antara kalian. Saya adalah pendatang baru, dan saya tidak punya pengalaman memimpin proyek sebesar ini. Tapi saya ingin kalian tahu, saya tidak datang ke sini untuk bermain-main. Saya datang ke sini untuk membangun sesuatu yang luar biasa, dan saya akan melakukan apapun yang diperlukan untuk mencapainya. Kata-kata Reni berhasil meredam keraguan timnya. Mereka melihat tekad di matanya, dan itu cukup untuk membuat mereka percaya. Di sisi lain kota, Doni sedang menghadiri pertemuan dengan Sasa dan ayahnya, pemilik sebuah perusahaan properti kecil yang bekerja sama dengan Doni. Tiba-tiba, televisi di ruang pertemuan menayangkan berita terbaru. Sebuah berita eksklusif tentang Wijaya Group yang meluncurkan Mega Proyek City One, proyek properti terbesar yang akan mengubah wajah kota. Reporter menyebutkan nama Reni Wijaya sebagai pemimpin proyek tersebut. Reni Wijaya? Reni? Doni membeku, matanya membelalak tak percaya. Sasa dan ayahnya pun terkejut. Mereka tidak pernah menyangka, wanita sederhana, itu adalah putri dari Tuan Wijaya, pemilik Wijaya Group. Itu tidak mungkin, gumam Sasa, wajahnya pucat. Dia hanya desainer grafis lepas. Doni hanya diam. Pikirannya melayang kembali ke saat ia membatalkan pernikahan mereka. Ia ingat bagaimana ia meremehkan Reni, bagaimana ia membiarkan Sasa dan ibunya menghina Reni. Ia ingat tatapan mata Reni yang penuh luka saat ia pergi. Doni merasa mual. Ia menyadari, ia tidak hanya kehilangan cinta sejatinya, tetapi juga kesempatan terbesar dalam hidupnya. Di kantornya yang megah, Reni tersenyum tipis saat melihat berita itu. Ia tahu Doni sedang menontonnya. Ia tahu Sasa sedang meradang. Ini bukan tentang menghancurkan mereka. Ini tentang membuat mereka menyesal. Dan ini hanyalah permulaan. Ia akan membuktikan bahwa ia tidak hanya selevel dengan mereka, tetapi jauh di atas mereka. Babak balas dendamnya yang sesungguhnya baru saja dimulai. Pagi itu, di kantor kecilnya yang sudah tidak lagi terasa mewah, Doni duduk di depan komputernya. Wajahnya terlihat muram dan lelah. Dalam beberapa minggu terakhir, perusahaannya seolah dihantam badai. Proyek-proyek yang sudah hampir pasti tiba-tiba dibatalkan, klien-klien lama memutuskan untuk tidak memperbarui kontrak, dan proposal-proposal yang ia kirimkan selalu ditolak tanpa alasan yang jelas. Doni sudah mencoba menghubungi Sasa, tetapi Sasa terus-menerus menghindar. Hubungan mereka, yang awalnya penuh gairah, kini dipenuhi ketegangan dan saling menyalahkan. Doni, kenapa kamu diam saja? Apa yang kamu lakukan? Tiba-tiba pintu kantornya terbuka, dan Sasa masuk dengan wajah marah. Ia melempar sebuah tablet ke meja Doni. Di layar tablet itu, tertera sebuah laporan keuangan. Lihat ini, penjualan kita anjlok drastis. Ayahku bilang, kalau begini terus, kita akan bangkrut. Doni menghela napas. Aku tahu, Sasa. Aku sedang mencari tahu kenapa.
Sepertinya ada kompetitor yang sengaja mengacaukan pasar. Kompetitor apa? Kita tidak punya kompetitor sebesar itu. Apa kamu yakin tidak menyembunyikan sesuatu dariku? Sasa menuntut. Ayahku bilang, ini pasti ada hubungannya dengan mega proyek City One. Mereka merebut semua investor, semua klien besar, semua kontrak. Mereka membuat kita jadi tidak relevan. Doni terdiam. Nama proyek itu kembali mengiang di telinganya. Mega proyek City One. Nama yang ia dengar saat reporter menyebut nama Reni Wijaya. Doni menelan ludah. Tidak mungkin, Sasa. Itu hanya kebetulan. Kami tidak ada hubungannya dengan Reni. Tidak ada hubungan? Doni, kamu masih belum sadar? Reni Wijaya itu putri dari pemilik Wijaya Group. Wijaya Group, perusahaan yang meluncurkan proyek itu. Kamu pikir itu kebetulan? Sasa berteriak, suaranya menggema di seluruh ruangan. Doni terkejut. Ia tidak pernah berpikir sejauh itu. Selama ini, ia hanya fokus pada masalah perusahaannya, terlalu takut untuk menghubungkannya dengan Reni. Namun, kata-kata Sasa seperti palu yang menghantam kepalanya. Doni merasa mual, rasa bersalah yang sudah lama ia pendam kini muncul ke permukaan. Ia membatalkan pernikahan dengan Reni, karena ia pikir Reni tidak selevel dengannya, padahal Reni adalah putri dari orang terkaya di kota itu. Doni merasa begitu bodoh. Di saat yang sama, Reni sedang duduk di kantornya yang megah. Ia tersenyum tipis saat membaca laporan keuangan dari perusahaan Doni yang baru saja dikirim oleh asistennya. Reni tahu, ia tidak perlu menggunakan cara kotor untuk menjatuhkan Doni. Ia hanya perlu menjadi dirinya sendiri, menjadi Reni Wijaya yang sebenarnya, dan itu sudah cukup untuk menghancurkan Doni. Hasan, saya ingin mengundang Bapak Hadi, pemilik perusahaan properti, Gemilang, untuk makan siang besok. Reni memerintahkan, suaranya tenang. Hasan mengangguk. Baik, Nona. Ada yang lain? Ya. Saya dengar perusahaan Bapak Hadi adalah salah satu klien terbesar dari Bintang Properti, ucap Reni, menyebut nama perusahaan Doni. Saya ingin tahu, apakah ada kesempatan bagi kita untuk mengambil alih kontrak itu? Hasan tersenyum. Tentu, Nona. Perusahaan Bapak Hadi sudah lama tidak puas dengan pelayanan Bintang Properti. Saya rasa, ini adalah waktu yang tepat untuk kita mengambil alih. Reni mengangguk. Lakukan. Keesokan harinya, Reni bertemu dengan Bapak Hadi di sebuah restoran mewah. Bapak Hadi, seorang pria parubaya yang berwibawa, sangat terkejut saat mengetahui Reni adalah putri dari Tuan Wijaya. Setelah makan siang yang menyenangkan, Bapak Hadi memutuskan untuk memutus kontrak dengan perusahaan Doni dan beralih ke Wijaya Group. Doni, Sasa, dan Wati menghadiri sebuah acara amal. Di sana, mereka bertemu dengan Bapak Hadi. Doni, dengan wajah penuh harap, mencoba mendekatinya. Bapak Hadi, saya dengar Bapak sudah memutuskan kontrak dengan kami, tanya Doni, suaranya bergetar. Bapak Hadi mengangguk. Iya, Doni. Maaf, tapi perusahaan kalian tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan kami. Kami butuh perusahaan yang lebih besar dan lebih profesional. Tapi, kami sudah bekerja sama selama bertahun-tahun. Doni memohon. Ya, dan itu adalah masa lalu. Masa depan kami ada di tangan Wijaya Group. Jawab Bapak Hadi, suaranya tegas. Dan kalian tahu, Doni, pemimpin proyek di sana adalah Reni Wijaya. Dia adalah wanita yang sangat cerdas dan profesional. Jauh berbeda dengan apa yang saya lihat di perusahaanmu. Kata-kata Bapak Hadi bagaikan pukulan telak bagi Doni. Ia menoleh ke arah Sasa, yang wajahnya sudah pucat pasi. Wati, yang berada di samping mereka, hanya bisa menunduk malu. Mereka semua menyadari, ini bukan kebetulan. Ini adalah balas dendam Reni. Pada suatu malam, saat Doni pulang ke rumah, ia melihat mobil Reni terparkir di depan. Hatinya berdebar tak karuan. Ia tidak tahu apakah itu rasa takut, penyesalan, atau harapan. Ia melihat Reni dan ayahnya, Tuan Wijaya, duduk di ruang tamu. Doni, kesini, Wati memanggilnya, suaranya dingin. Ada yang ingin Reni sampaikan. Doni melangkah masuk, wajahnya tegang.
Ia menatap Reni, yang kini terlihat sangat berbeda. Reni menatapnya dengan senyum dingin. "Doni, saya datang ke sini untuk memberikan penawaran," ucap Reni, suaranya tenang namun penuh otoritas. "Saya ingin membeli perusahaanmu. Berikan saya 50% saham, dan saya akan memberikan modal yang cukup untuk menyelamatkan perusahaanmu. Jika tidak, bersiaplah untuk bangkrut." Doni terkejut. Ia menatap Reni, tidak percaya dengan apa yang ia dengar. "Reni, kamu kenapa?" "Kenapa? Doni, kamu tahu kenapa? Aku hanya mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Dulu, aku tidak selevel denganmu. Sekarang, kamu tidak selevel denganku. Pikirkan baik-baik tawaranku," jawab Reni, lalu berdiri. "Saya tunggu jawabanmu besok pagi." Reni membalikkan badan dan pergi, meninggalkan Doni yang membeku di tempatnya. Wati menatap Doni dengan wajah marah. "Kamu bodoh, Doni. Kamu sudah membuang berlian demi sepotong kerikil. Sekarang, perusahaanmu akan bangkrut karena kebodohanmu." Doni menunduk. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia menyesal. Ia sangat menyesal. Namun, penyesalan itu sudah terlambat. Ia sudah kehilangan segalanya. Cintanya, masa depannya, dan kini, perusahaannya. Balas dendam Reni tidak dengan kekerasan, tidak dengan kata-kata, tapi dengan kesuksesan yang tak terduga. Dan itu adalah balas dendam terbaik yang pernah ada. Malam itu, Doni tidak bisa tidur. Ucapan Reni terus berputar di kepalanya, menuntut sebuah keputusan yang ia tahu akan menghancurkan egonya. Memberikan 50% saham perusahaannya kepada Reni, wanita yang ia tinggalkan, terasa seperti menelan ludah yang paling pahit. Namun, opsi lain, kebangkrutan, tampak semakin nyata dan menakutkan. Di sisi lain, Sasa dan ayahnya, Tuan Didi, tidak berhenti mendesak Doni untuk segera bertindak. Mereka mengadakan pertemuan darurat, berencana mencari pinjaman dari bank lain, dan mencoba menjalin hubungan dengan investor baru, tetapi setiap langkah yang mereka ambil selalu berujung pada jalan buntu. "Kamu harus menghubungi Reni, Doni, tanyakan padanya apa maunya." Sasa berteriak di telepon. Suaranya penuh amarah dan kepanikan. "Ayahku bilang, satu-satunya cara kita bisa selamat adalah jika kita punya koneksi dengan Wijaya Group. Dan kamu kan mantan tunangannya. Masih punya hubungan, kan?" "Sasa, dia bukan tunanganku lagi. Dia sudah menawariku untuk membeli perusahaan," jawab Doni, suaranya frustrasi. Dia sudah menawariku untuk memberikan 50% saham. Apa kamu pikir aku akan menerimanya?" Sasa terdiam sejenak. 50%? Dia gila. "Tapi, Doni, kita tidak punya pilihan lain. Kita sudah coba semua cara. Semua investor sudah lari, bank-bank menolak proposal kita. Doni, kalau ini terus berlanjut, kita akan kehilangan segalanya." Doni menghela napas, ia merasa terpojok. Di satu sisi, ia merasa jijik dengan dirinya sendiri karena harus kembali merangkak di hadapan Reni. Di sisi lain, ia melihat kehancuran di depan mata. Keesokan harinya, Reni duduk di ruang kerjanya yang luas, menatap pemandangan kota dari balik jendela kaca. Sebuah ponsel bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak ia kenal. "Reni, ini Doni. Aku ingin bertemu denganmu. Ada hal penting yang harus kita bicarakan." Reni tersenyum. Ia tahu, Doni sudah terpojok. Ia tahu, Doni tidak punya pilihan lain. Reni membalas pesan itu dengan singkat. "Saya sibuk. Urus perusahaanmu." Balasan Reni bagaikan tamparan keras bagi Doni. Ia mencoba menelepon, tetapi teleponnya tidak diangkat. Doni kembali dilanda kepanikan. Ia sadar, Reni tidak akan lagi memberinya kesempatan. Ia tidak akan lagi menjadi Reni yang dulu, yang selalu memaafkan. Di sisi lain, Sasa dan ayahnya sedang mengadakan pertemuan dengan Bapak Hadi. Mereka mencoba memohon-mohon, meyakinkan Bapak Hadi untuk kembali bekerja sama dengan mereka. "Bapak Hadi, kami janji akan memberikan pelayanan yang lebih baik. Kami akan memberikan diskon besar. Tolong, Pak, perusahaan kami akan bangkrut kalau Bapak memutus kontrak." Sasa memohon,
matanya sudah berkaca-kaca. Bapak Hadi hanya menatap mereka dengan tatapan dingin. Sasa, saya sudah katakan, saya tidak punya urusan lagi dengan kalian. Saya sudah punya partner yang lebih baik. Dan, saya tidak pernah menyesali keputusan saya. Tapi kenapa, Pak? Tuan Didi, ayah Sasa, bertanya dengan suara bergetar. Karena saya sudah melihat sendiri bagaimana Reni Wijaya bekerja. Dia sangat profesional. Dia datang tepat waktu, menyiapkan materi presentasi yang lengkap, dan dia menjawab semua pertanyaan saya dengan sangat baik. Dia tahu apa yang dia kerjakan. Dia adalah wanita yang sangat cerdas. Saya tidak pernah melihat wanita seprofesional itu. Jauh berbeda dengan apa yang saya lihat di perusahaan kalian. Tuan Didi dan Sasa hanya bisa menunduk malu. Mereka tahu, kata-kata Bapak Hadi adalah kebenaran. Mereka tidak pernah memandang Reni sebagai wanita yang profesional. Mereka selalu menganggap Reni hanya sebagai wanita, sederhana, yang mudah diremehkan. Beberapa hari kemudian, kabar buruk itu datang. Bintang Properti dinyatakan pilot. Doni, Sasa, dan Tuan Didi mengadakan pertemuan terakhir di kantor Doni yang sudah kosong. Mereka duduk di kursi yang sudah ditumpuk, dengan wajah yang muram. Kita sudah kalah, gumam Tuan Didi, suaranya serak. Aku tidak pernah menyangka akan berakhir seperti ini. Sasa menangis terisak-isak. Ini semua salahmu, Doni. Kalau saja kamu tidak meninggalkan Reni. Kalau saja kamu tidak bodoh. Sekarang kita kehilangan segalanya. Doni hanya diam. Ia menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia tidak bisa menyangkalnya. Ia tahu, Sasa benar. Ini semua salahnya. Ia merasa bodoh. Begitu bodoh karena telah membuang berlian demi sepotong kerikil yang rapuh. Ia merasa sangat menyesal. Di saat yang sama, Reni menerima telepon dari Hasan. Nona, perusahaan Bintang Properti sudah resmi dinyatakan pilot. Reni hanya terdiam. Ia tidak merasa bahagia. Ia tidak merasa menang. Ia hanya merasa kosong. Semua ini, semua balas dendamnya, ia lakukan bukan untuk membahagiakan dirinya, tetapi untuk membuktikan diri. Ia menyadari, kebahagiaan sejati tidak datang dari kehancuran orang lain. Namun, ada satu hal lagi yang harus ia lakukan. Keesokan harinya, di depan gedung pengadilan, Doni, Sasa, dan Tuan Didi bertemu dengan para kreditor dan wartawan. Mereka dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa perusahaan mereka, Bintang Properti, sudah bangkrut. Doni menunduk, wajahnya pucat pasi. Sasa dan Tuan Didi sudah tidak lagi peduli dengan wartawan, mereka hanya fokus pada kehancuran yang mereka rasakan. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah berhenti di depan gedung pengadilan. Reni turun dari mobil itu, mengenakan setelan jas hitam yang elegan dan kacamata hitam. Ia tidak sendirian. Di sampingnya, berdiri Tuan Wijaya. Para wartawan dan kreditor terkejut melihat kedatangan mereka. Doni, Sasa, dan Tuan Didi terkejut setengah mati. Reni. Doni bergumam, suaranya bergetar. Ia menatap Reni, yang kini terlihat begitu berbeda. Rambutnya dipotong rapi, wajahnya memancarkan aura kepercayaan diri yang tak terbantahkan. Ia tidak lagi melihat Reni yang dulu, Reni yang polos dan mudah diremehkan. Ia melihat Reni Wijaya, Ratu Properti yang baru. Reni tersenyum tipis. Selamat pagi, Doni. Saya datang ke sini bukan sebagai mantan tunanganmu. Saya datang sebagai CEO dari Wijaya Group. Saya di sini untuk mengambil alih aset-aset yang tersisa dari perusahaanmu. Doni terkejut. Mengambil alih? Apa maksudmu? Tawaran yang saya berikan tempo hari sudah kadaluarsa. Tapi saya tidak akan membiarkan perusahaanmu mati begitu saja. Saya akan membeli semua aset perusahaanmu, dan saya akan memberikan pekerjaan untuk semua karyawanmu. Saya tidak akan membiarkan mereka menderita karena kebodohanmu. Jawab Reni, suaranya tegas. Doni hanya bisa menunduk malu. Ia tahu, Reni tidak hanya menghancurkannya, tetapi juga membalas dendam dengan cara yang paling elegan. Ia tidak hanya membiarkan Doni jatuh, tetapi juga memperlihatkan betapa ia peduli pada nasib karyawan-karyawan Doni, sesuatu yang tidak pernah Doni pikirkan. Reni, aku
Doni mencoba berkata-kata, tetapi ia tidak tahu harus berkata apa. Jangan buang waktu saya, Doni. Tanda tangani surat ini. Reni menyodorkan sebuah dokumen. Dan mari kita akhiri semua ini. Doni mengambil dokumen itu, tangannya bergetar. Ia menatap Reni, lalu kepada ayahnya, yang hanya menatapnya dengan tatapan kecewa. Dengan berat hati, Doni menandatangani dokumen itu. Saat ia menandatangani, ia tahu ia sudah kehilangan segalanya. Kebangkrutan, Bintang Properti, menjadi berita utama di mana-mana. Doni, Sasa, dan Tuan Didi menjadi bahan perbincangan. Doni, yang dulu dikenal sebagai pengusaha muda yang sukses, kini dicap sebagai pecundang. Sasa, yang dulunya sering pamer, kini menghindari media sosial dan pertemuan sosial. Sementara itu, Wati, yang dulu sangat membanggakan Doni, kini menyalahkan Doni atas kebangkrutan perusahaan. Pada suatu malam, saat Doni sedang duduk sendirian di rumahnya, Wati datang menghampirinya. Doni, ibu sudah lelah dengan semua ini. Kenapa kamu tidak mau mencari jalan keluar? Kenapa kamu biarkan perusahaanmu bangkrut? Doni menatap ibunya dengan tatapan kosong. Apa lagi yang harus aku lakukan, Bu? Reni sudah mengambil alih semuanya. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Jangan putus asa, Doni. Kamu masih punya Sasa. Kamu masih bisa mengandalkan ayahnya. Sasa? Dia sudah tidak mau bertemu denganku lagi. Dia menyalahkanku atas semuanya. Doni berteriak, suaranya putus asa. Ibu tidak mengerti. Ini semua salahku. Aku yang bodoh. Aku yang bodoh karena sudah meninggalkan Reni. Wati terdiam. Ia tidak pernah melihat Doni seputus asa ini. Ia menyadari, ia telah mendorong Doni untuk mengejar sesuatu yang salah. Ia merasa bersalah. Ia menyadari, satu-satunya orang yang bisa membantu Doni adalah Reni. Pada hari yang sama, Reni sedang mengadakan konferensi pers di kantornya. Konferensi pers itu diselenggarakan untuk mengumumkan proyek terbarunya, The Phoenix, sebuah proyek yang akan mengubah lahan kosong menjadi kompleks perumahan mewah yang megah. Reni, yang terlihat sangat elegan dan berwibawa, menjawab setiap pertanyaan dari wartawan dengan tenang dan profesional. Nona Reni, kami dengar Anda juga yang akan mengambil alih aset dari Bintang Properti, tanya seorang wartawan. Reni tersenyum tipis. Ya, benar. Saya sudah membeli semua aset yang tersisa dari Bintang Properti. Saya akan menggunakan aset itu untuk proyek terbaru kami. Saya akan memberikan pekerjaan untuk semua karyawan yang dulu bekerja di sana. Para wartawan terkejut. Mereka tidak menyangka Reni akan melakukan hal itu. Reni tidak hanya menghancurkan Doni, tetapi juga memberikan kesempatan kedua kepada para karyawan Doni. Kami dengar Anda adalah mantan tunangan dari pemilik Bintang Properti, Doni Sastro, tanya wartawan lain. Apakah ada hubungan di balik keputusan Anda ini? Reni terdiam sejenak. Ia menatap para wartawan dengan tatapan tenang. Saya tidak ingin membicarakan masalah pribadi di sini. Tapi, satu hal yang ingin saya katakan, saya dan Doni memang pernah bertunangan. Tapi, itu adalah masa lalu. Sekarang, kami hanya rekan bisnis. Saya hanya ingin membuktikan diri. Saya ingin membuktikan bahwa saya tidak bisa diremehkan. Jawaban Reni menjadi berita utama. Wajahnya, yang dulu hanya dikenal sebagai wanita sederhana, kini terpampang di mana-mana. Doni, Sasa, dan Wati yang sedang menonton berita itu terkejut. Mereka tidak pernah menyangka Reni akan berani mengungkapkan identitasnya. Mereka tidak pernah menyangka, wanita sederhana, itu adalah seorang ratu properti yang berwibawa. Wati menangis. Ia merasa menyesal. Ia menyesal karena telah membandingkan Reni dengan Sasa. Ia menyesal karena telah merendahkan Reni. Ia menyesal karena telah membuang menantu idaman yang sesungguhnya. Ia menatap Doni, yang wajahnya sudah pucat pasi. Doni, maafkan ibu, nak. Ibu. Ibu sudah salah. Ibu sudah buta. Ibu tidak tahu Reni seprofesional ini. Doni tidak bisa berkata-kata. Ia hanya menunduk, air matanya menetes. Ia menyesal. Ia sangat menyesal. Ia menyesal karena telah kehilangan Reni,
wanita yang mencintainya tulus. Ia menyesal karena telah kehilangan kesempatan untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Di sisi lain, Sasa dan Tuan Didi sedang menonton berita itu. Wajah Sasa pucat pasi. Ia tidak pernah menyangka, wanita sederhana, yang ia hina adalah putri dari seorang bos besar. Ia merasa malu. Ia merasa begitu bodoh. Ayah, kita sudah salah, ucap Sasa, suaranya bergetar. Reni tidak pernah merebut Doni dariku. Aku yang merebut Doni darinya. Dan sekarang aku kehilangan segalanya. Tuan Didi hanya diam. Ia tahu, putrinya benar. Mereka semua sudah salah. Mereka sudah meremehkan seorang wanita yang sangat luar biasa. Bab 9, Penyesalan dan Permintaan Maaf. Beberapa minggu berlalu. Doni hidup dalam bayang-bayang penyesalan. Ia kehilangan pekerjaannya, kehilangan Sasa, dan ia harus pindah ke sebuah apartemen kecil yang jauh dari kemewahan yang ia nikmati sebelumnya. Ia sering melihat Reni di televisi, di koran, dan di majalah. Wajah Reni terpampang di mana-mana, memancarkan aura kesuksesan yang tak terbantahkan. Doni merasa mual. Ia tahu, semua ini adalah hasil dari kebodohannya. Pada suatu malam, Doni mendapatkan telepon dari Wati. "Doni, temui ibu di kantor Reni." "Sekarang?" Doni terkejut. "Kantor Reni? Kenapa?" "Sudahlah, jangan banyak tanya. Datang saja," jawab Wati, lalu menutup telepon. Doni mengendarai mobilnya menuju kantor Reni. Ia memasuki gedung pencakar langit yang megah itu, menaiki lift pribadi, dan melangkah ke lantai teratas. Ia melihat Wati duduk di sofa, wajahnya terlihat gelisah. Di depannya, Reni duduk di kursi kerjanya, menatapnya dengan tatapan dingin. "Doni, kesini," Wati memanggilnya, suaranya bergetar. "Ada yang ingin ibu sampaikan." Doni melangkah masuk, wajahnya tegang. Ia menatap Reni, yang kini terlihat sangat berbeda. "Reni, aku..." Doni tidak bisa melanjutkan. Reni tersenyum tipis. "Ada apa, Tante? Ada yang bisa saya bantu?" Wati menatap Reni, matanya berkaca-kaca. "Reni, maafkan ibu, Nak. Maafkan semua perlakuan ibu dulu. Ibu sudah salah. Ibu tidak tahu kamu seprofesional ini. Ibu menyesal, Nak. Ibu sangat menyesal." Reni hanya diam. Ia menatap Wati, tidak ada ekspresi di wajahnya. Wati menghela napas. Ibu datang ke sini untuk meminta maaf. Ibu tahu, ibu tidak pantas dimaafkan. Tapi, ibu mohon, Reni, tolong maafkan ibu." Reni menoleh ke arah Doni. "Doni, kamu juga menyesal?" Doni menunduk. "Reni, maafkan aku. Aku bodoh. Aku telah menyakitimu. Aku menyesal." Reni berdiri, ia berjalan ke arah jendela, menatap pemandangan kota. "Penyesalan? Apa yang bisa penyesalan lakukan, Doni? Apakah penyesalan bisa mengembalikan waktu? Apakah penyesalan bisa menghapus semua luka yang sudah kalian torehkan?" Wati menangis terisak-isak. Doni hanya diam. Mereka tahu, Reni benar. Penyesalan tidak bisa mengembalikan semuanya. Reni berbalik, menatap mereka dengan tatapan dingin. "Saya sudah memaafkan kalian. Tapi, saya tidak bisa melupakan. Saya tidak akan kembali pada kalian. Saya tidak akan kembali menjadi Reni yang dulu, Reni yang polos dan mudah diremehkan. Saya adalah Reni Wijaya, dan saya akan tetap seperti ini." Wati dan Doni terkejut. Mereka tidak menyangka Reni akan mengatakan hal itu. Mereka berharap Reni akan kembali. Mereka berharap Reni akan kembali ke pelukan Doni. Tapi Reni tidak melakukannya. Ia hanya memaafkan, tetapi ia tidak akan kembali. "Pergilah," ucap Reni, suaranya tegas. "Dan jangan pernah kembali." Wati dan Doni hanya bisa menunduk malu. Mereka melangkah keluar dari kantor Reni, meninggalkan Reni yang berdiri sendirian di kantornya. Wati menangis terisak-isak. Ia menyesal karena telah membuang berlian demi sepotong kerikil yang rapuh. Doni hanya diam. Ia tahu, ia sudah kehilangan segalanya. Bab 10,
akhir yang memuaskan dan pesan moral. 3 tahun kemudian, Reni semakin sukses. Perusahaannya, Wijaya Group, menjadi perusahaan properti terbesar di Asia. Reni tidak hanya sukses di dunia bisnis, tetapi juga di dunia sosial. Ia mendirikan yayasan untuk membantu para wanita yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Ia menjadi inspirasi bagi banyak wanita. Pada suatu malam, Reni menghadiri sebuah acara amal. Ia mengenakan gaun berwarna perak yang elegan, memancarkan aura kecantikan dan karisma yang tak terbantahkan. Ia berjalan ke tengah panggung, menyambut semua tamu. Saat ia berbalik, ia melihat Doni, Sasa, dan Wati duduk di sebuah meja kecil, jauh di sudut ruangan. Wajah mereka terlihat muram dan lelah. Reni tersenyum tipis. Ia berjalan ke arah meja mereka, dan semua mata tertuju padanya. Doni, Sasa, dan Wati terkejut melihat kedatangannya. "Selamat malam," sapa Reni, suaranya ramah. "Saya senang kalian bisa datang." Wati menunduk, wajahnya pucat. Sasa hanya diam, menatap Reni dengan tatapan kosong. Doni mencoba tersenyum, tetapi senyumnya terlihat hambar. "Reni, kamu terlihat sangat bahagia," ucap Wati, suaranya bergetar. "Ya, saya bahagia," jawab Reni. "Saya bahagia karena saya tidak lagi harus berpura-pura. Saya tidak lagi harus menjadi orang lain. Saya bahagia menjadi diri sendiri." Wati menangis. Doni menunduk. Sasa hanya diam. Reni menatap mereka dengan tatapan tenang. "Saya datang ke sini bukan untuk menghakimi kalian. Saya datang ke sini untuk berbagi. Saya ingin berbagi pesan moral dengan kalian." Mereka semua menatap Reni. "Jangan pernah meremehkan seseorang," ucap Reni, suaranya lantang dan tegas. "Jangan pernah menilai seseorang dari latar belakangnya. Karena Anda tidak pernah tahu, orang yang Anda remehkan itu, suatu hari nanti, akan menjadi orang yang sangat sukses. Dan, pada saat itu, Anda akan menyesal." Reni tersenyum, lalu berbalik dan pergi. Ia kembali ke panggung, disambut dengan tepuk tangan meriah. Doni, Sasa, dan Wati hanya bisa menatapnya. Mereka menyesal. Mereka sangat menyesal. Mereka tahu, Reni adalah berlian yang mereka buang. Cerita ini berakhir dengan akhir yang memuaskan. Reni, yang dulu diremehkan, kini menjadi sosok yang sangat sukses. Doni, Sasa, dan Wati, yang dulu meremehkan Reni, kini hidup dalam penyesalan. Cerita ini mengajarkan kita, jangan pernah meremehkan seseorang, karena kita tidak pernah tahu, suatu hari nanti, orang yang kita remehkan itu akan menjadi orang yang sangat sukses. Beberapa minggu berlalu. Doni hidup dalam bayang-bayang penyesalan. Ia kehilangan pekerjaannya, kehilangan Sasa, dan ia harus pindah ke sebuah apartemen kecil yang jauh dari kemewahan yang ia nikmati sebelumnya. Ia sering melihat Reni di televisi, di koran, dan di majalah. Wajah Reni terpampang di mana-mana, memancarkan aura kesuksesan yang tak terbantahkan. Doni merasa mual. Ia tahu, semua ini adalah hasil dari kebodohannya. Pada suatu malam, Doni mendapatkan telepon dari Wati. "Doni, temui ibu di kantor Reni. Sekarang." Doni terkejut. "Kantor Reni? Kenapa?" "Sudahlah, jangan banyak tanya. Datang saja," jawab Wati, lalu menutup telepon. Doni mengendarai mobilnya menuju kantor Reni. Ia memasuki gedung pencakar langit yang megah itu, menaiki lift pribadi, dan melangkah ke lantai teratas. Ia melihat Wati duduk di sofa, wajahnya terlihat gelisah. Di depannya, Reni duduk di kursi kerjanya, menatapnya dengan tatapan dingin. "Doni, kesini," Wati memanggilnya, suaranya bergetar. "Ada yang ingin ibu sampaikan." Doni melangkah masuk, wajahnya tegang. Ia menatap Reni, yang kini terlihat sangat berbeda. "Reni, aku..." Doni tidak bisa melanjutkan. Reni tersenyum tipis. "Ada apa, Tante? Ada yang bisa saya bantu?" Wati menatap Reni, matanya berkaca-kaca. "Reni, maafkan ibu, nak. Maafkan semua perlakuan ibu dulu. Ibu sudah salah. Ibu tidak tahu kamu seprofesional ini. Ibu menyesal,
Nak, ibu sangat menyesal. Reni hanya diam. Ia menatap Wati, tidak ada ekspresi di wajahnya. Wati menghela napas. Ibu datang ke sini untuk meminta maaf. Ibu tahu, ibu tidak pantas dimaafkan. Tapi, ibu mohon, Reni, tolong maafkan ibu. Reni menoleh ke arah Doni. Doni, kamu juga menyesal? Doni menunduk. Reni, maafkan aku. Aku bodoh. Aku telah menyakitimu. Aku menyesal. Reni berdiri, ia berjalan ke arah jendela, menatap pemandangan kota. Penyesalan? Apa yang bisa penyesalan lakukan? Doni? Apakah penyesalan bisa mengembalikan waktu? Apakah penyesalan bisa menghapus semua luka yang sudah kalian torehkan? Wati menangis terisak-isak. Doni hanya diam. Mereka tahu, Reni benar. Penyesalan tidak bisa mengembalikan semuanya. Reni berbalik, menatap mereka dengan tatapan dingin. Saya sudah memaafkan kalian. Tapi, saya tidak bisa melupakan. Saya tidak akan kembali pada kalian. Saya tidak akan kembali menjadi Reni yang dulu, Reni yang polos dan mudah diremehkan. Saya adalah Reni Wijaya, dan saya akan tetap seperti ini. Wati dan Doni terkejut. Mereka tidak menyangka Reni akan mengatakan hal itu. Mereka berharap Reni akan kembali. Mereka berharap Reni akan kembali ke pelukan Doni. Tapi Reni tidak melakukannya. Ia hanya memaafkan, tetapi ia tidak akan kembali. Pergilah, ucap Reni, suaranya tegas. Dan jangan pernah kembali. Wati dan Doni hanya bisa menunduk malu. Mereka melangkah keluar dari kantor Reni, meninggalkan Reni yang berdiri sendirian di kantornya. Wati menangis terisak-isak. Ia menyesal karena telah membuang berlian demi sepotong kerikil yang rapuh. Doni hanya diam. Ia tahu, ia sudah kehilangan segalanya. 3 tahun kemudian, Reni semakin sukses. Perusahaannya, Wijaya Group, menjadi perusahaan properti terbesar di Asia. Reni tidak hanya sukses di dunia bisnis, tetapi juga di dunia sosial. Ia mendirikan yayasan untuk membantu para wanita yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Ia menjadi inspirasi bagi banyak wanita. Pada suatu malam, Reni menghadiri sebuah acara amal. Ia mengenakan gaun berwarna perak yang elegan, memancarkan aura kecantikan dan karisma yang tak terbantahkan. Ia berjalan ke tengah panggung, menyambut semua tamu. Saat ia berbalik, ia melihat Doni, Sasa, dan Wati duduk di sebuah meja kecil, jauh di sudut ruangan. Wajah mereka terlihat muram dan lelah. Reni tersenyum tipis. Ia berjalan ke arah meja mereka, dan semua mata tertuju padanya. Doni, Sasa, dan Wati terkejut melihat kedatangannya. Selamat malam, sapa Reni, suaranya ramah. Saya senang kalian bisa datang. Wati menunduk, wajahnya pucat. Sasa hanya diam, menatap Reni dengan tatapan kosong. Doni mencoba tersenyum, tetapi senyumnya terlihat hambar. Reni, kamu terlihat sangat bahagia, ucap Wati, suaranya bergetar. Ya, saya bahagia, jawab Reni. Saya bahagia karena saya tidak lagi harus berpura-pura. Saya tidak lagi harus menjadi orang lain. Saya bahagia menjadi diri sendiri. Wati menangis. Doni menunduk. Sasa hanya diam. Reni menatap mereka dengan tatapan tenang. Saya datang ke sini bukan untuk menghakimi kalian. Saya datang ke sini untuk berbagi. Saya ingin berbagi pesan moral dengan kalian. Mereka semua menatap Reni. Jangan pernah meremehkan seseorang, ucap Reni, suaranya lantang dan tegas. Jangan pernah menilai seseorang dari latar belakangnya. Karena Anda tidak pernah tahu, orang yang Anda remehkan itu, suatu hari nanti, akan menjadi orang yang sangat sukses. Dan, pada saat itu, Anda akan menyesal. Reni tersenyum, lalu berbalik dan pergi. Ia kembali ke panggung, disambut dengan tepuk tangan meriah. Doni, Sasa, dan Wati hanya bisa menatapnya. Mereka menyesal. Mereka sangat menyesal. Mereka tahu, Reni adalah berlian yang mereka buang. Cerita ini berakhir dengan akhir yang memuaskan. Reni, yang dulu diremehkan, kini menjadi sosok yang sangat sukses. Doni,
Sasa, dan Wati, yang dulu meremehkan Reni, kini hidup dalam penyesalan. Cerita ini mengajarkan kita, jangan pernah meremehkan seseorang, karena kita tidak pernah tahu, suatu hari nanti, orang yang kita remehkan itu akan menjadi orang yang sangat sukses.